Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rusdianto dalam pembelajaran pada masa pandemi atau COVID-19. Semoga daripada pemaparan video ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian dan khususnya bagi khalayak umum, sehingga kedepannya dalam video pembelajaran ini bisa memberikan motivasi dan semangat kita untuk senantiasa berkreasi, kemudian mengembangkan metode pembelajaran di bidang studi pendidikan agama Islam. Nah, baiklah, pemaparan pada materi ini kita akan membahas tentang adab makan dan minum. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya adab makan dan minum dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah, kemudian diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, baiklah, kita lanjut pada pembahasan adab makan dan minum atau etika, cara sikap kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas makan minum, baik itu sikap kita ketika hendak makan dan minum, maupun saat makan minum sampai dengan selesainya aktivitas makan dan minum, sampai selesai aktivitasnya. Jadi ada 3: ketika hendak makan minum, kemudian saat sedang berlangsung makan dan minum, sampai dengan selesainya aktivitas makan dan minum. Adab makan minum dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah tidak berdiri. Tidak berdiri. Jadi Allah mencontohkan untuk kita senantiasa ketika mengkonsumsi atau makan maupun minum, maka baiknya tidak berdiri. Nah, ini dari segi kesehatan, maka tentu ada sisi dampak buruknya jika berdiri. Nah, kalau yang Rasulullah ajarkan, yang contohkan, maka tentu kita patut menjadikan beliau sebagai suri teladan yang baik, baik dari cara makannya. Yang kemudian yang kedua, tidak sambil dalam keadaan berjalan, karena biasanya kita makan dan minum sambil jalan. Ini dari segi kesehatan pun sudah dijelaskan, ternyata ketika orang sedang berjalan kemudian sambil makan juga dan minum, maka pencernaan kita tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga bisa menimbulkan penyakit. Kemudian mondar mandir, ini juga karena yang ketiga ini, hal-hal ini merupakan perbuatan setan, dan hal itu sama halnya dengan hewan. Jadi karena kita manusia memiliki adab, etika dan tata cara tersendiri dalam mengkonsumsi dan makanan, maka tentu kita harus mengikuti sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena berfaedah dari segi kesehatan dan juga dari segi beribadah kepada Allah. Karena kita tidak boleh mencontohi daripada perbuatan setan. Kemudian adab sebelum makan. Yang pertama, adabnya adalah mencari makanan yang halal, baik itu makanan yang jelas sumbernya atau makanan yang kita dapatkan atau raih dengan cara yang baik. Karena makanan yang halal itu ada 2, halal menurut sumbernya dan halal menurut cara memperolehnya. Yang kedua, diniatkan karena Allah. Jadi kita berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencuci tangan, supaya terhindar dari penyakit, dari kuman atau bakteri, maka sebaiknya kita mencuci tangan sebelum makan. Kemudian puas dan rela tidak boleh mencela. Artinya kita tidak boleh mencela. Misal masakan ibu atau masakan orang di rumah kurang enak atau tidak sesuai dengan selera kita, maka tidak sepatutnya kita mengejek atau mencela makanan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan.
Ya. Kemudian makan ketika lapar dan berhenti ketika kenyang. Artinya kita makan tidak boleh berlebih. Nah, kalau mau makan, maka makanlah sebelum lapar. Artinya masih dalam batas yang wajar, tidak lapar sekali. Lapar tapi belum sampai dengan pada tahap yang berlebih. Jadi makan sebelum lapar, ketika lapar, dan berhenti ketika kenyang. Jangan secara terus-menerus karena namanya rakus. Mulai makan dengan basmalah dan doa sebelum makan. Ya, jangan lupa baca basmalah dan berdoa. Ya, ini adalah adab sebelum makan. Kemudian adab sedang makan. Yang kedua, adab sedang makan yaitu makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Jadi tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan seorang muslim yang baik makan dan minum menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri merupakan kebiasaan laknatullah atau syaitan. Kemudian disunahkan makan dengan 3 jari. Ya. Mengapa dengan 3 jari? Disunahkan makan dengan 3 jari karena dengan 3 jari ini memperlihatkan bahwasanya kita tidak serakah, tidak tamak, dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi. Ini sebagai bentuk penghargaan ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana seorang manusia harkat dan martabatnya, kemudian memperlihatkan bagaimana nafsunya ketika dia dalam keadaan lapar, maka tentu kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu dengan makan 3 jari, menggunakan 3 jari. Makan minum sambil duduk, nah, tidak boleh berdiri, tidak boleh sambil berjalan. Kemudian mengunyah makanan dengan baik, jadi jangan terburu-buru. Usahakan makanan yang kita cerna dalam mulut kita kunyah dengan sebaik-baiknya supaya pencernaan kita tidak mengalami gangguan karena efek makanan yang masih dalam tekstur yang keras. Kemudian tidak boleh berlebihan dalam makan dan minum, ya, tidak, artinya tidak serakah ya. Tidak serakah, tidak boleh berlebih. Maka makan dan minumlah sesuai dengan kecukupan dan kemampuan. Adab sesudah makan. Ya, adab sesudah makan. Yang pertama, berdoa setelah makan atau minum. Tentu berdoa. Sama tadi halnya, sebelum dan sesudah, maka diikuti dengan doa. Membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi dan berkumur. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa bersiwak atau membersihkan diri, membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan supaya tidak menjadi sumber penyakit atau tidak menjadi bau mulut ya, bau mulut. Makanya kita disunahkan untuk senantiasa bersiwak atau membersihkan gigi atau berkumur-kumur dari sisa-sisa makanan yang kita konsumsi karena merupakan sumber penyakit. Mencuci tangan dan peralatan makan minum. Mencuci tangan dan peralatan makan dan minum kita supaya terhindar dari penyakit. Membereskan dan membersihkan meja makan. Ya. Sekian daripada video kali ini. Semoga apa yang disaksikan dari pemaparan video bisa bermanfaat, khususnya dalam pembelajaran masa pandemi atau COVID-19. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian dan teman-teman dalam menyaksikan video ini, dan untuk kedepannya insyaallah kita akan menyaksikan lagi video-video tentang pembelajaran daring atau online selama COVID-19. Jangan lupa sebelum kita belajar dan sesudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.